Oke, selamat sore kawan-kawan semuanya. Kita ketemu lagi di video saya bersama saya, Rangga. Mungkin ini agak sedikit berbeda dengan video sebelumnya, tetapi masih ada hubungannya dengan materi, energi, frekuensi, vibrasi. Nah, kali ini saya akan men-sharingkan sebuah metode yang dimana sangat khususnya di Indonesia, ya, di budaya kita sangat kental sekali, sangat meyakini bahwa santet itu ada. Santet itu ada. Nah, pertanyaannya adalah, apakah santet itu ilmiah? Kemudian, apakah semua orang bisa kena santet? Cara kerja santet itu seperti apa? Dan solusinya bagaimana? Ya kan? Nah, kali ini kita akan bahas bukan hanya fokusnya di santet aja ya. Jadi, saya akan buat judulnya. Judul dari materi ini adalah energi itu bekerja sesuai dengan jalurnya. Sama halnya ketika orang mau berbicara santet seperti itu. Santet itu bisa bekerja apabila jalur-jalurnya itu sudah terbangun. Atau misalnya sebuah kendaraan itu akan mampu berjalan menuju tujuan lebih cepat, lebih baik ketika jalur-jalur jalannya itu sudah terbangun. Nah, begitu juga dengan keilmuan-keilmuan secara energi, frekuensi maupun energi. Nah, kalau kita berbicara tentang santet, santet itu ternyata secara ilmiah juga sudah dibangun. Apanya? Jalurnya. Untuk tujuan dari santet itu terpenuhi atau terjadi seperti itu. Nah, saya contohkan seperti ini. Misalnya, di sini ada si A atau si Andi, gitu kan? Nah, si Andi atau kita si A. Kemudian di sini ada si B. Si B ini kita bilang sebut si Budi. Santet itu sebenarnya bisa dilakukan oleh setiap orang, ya. Ini menurut secara ilmiah yang saya temui dari praktek-praktek melalui meditasi ataupun cara-cara yang lain. Ternyata semua orang di muka bumi ini bisa mempengaruhi, mampu menyalurkan, mampu menyebarkan energi atau vibrasi asalkan kita tahu jalurnya, kawan-kawan. Contohnya misalnya, katakanlah misalnya si A ini, si Andi ini adalah seorang praktisi spiritual atau supranatural, atau bisa kita katakan dengan dukun. Nah, dukun ya. Jadi tugasnya dukun itu membuat sebuah pola-pola energi untuk melakukan, dikirimkan pada seorang atau praktisi spiritual atau apalah sebutannya di tempat Anda. Nah, di sini saya sebut biar lebih simpel bahasanya dengan kata dukun. Si Andi ini untuk mampu mempengaruhi si B, tujuan si Andi adalah membuat si B itu mengalami sakit yang kalau di budaya kita itu disebut dengan sakit kiriman, gitu kan, atau santet. Nah, mampu nggak? Mampu, asalkan si Andi ini mampu membuat jalur dari energi sakit ini agar si Budi ini terkena. Caranya bagaimana? Nah, di video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa manusia itu dikelilingi, ditutupi oleh medan elektromagnetik, ya kan? Nah, semakin bagus medan elektromagnetik ini, maka si manusia ini dia akan semakin baik dari kualitas kehidupannya dia, maupun kesehatan, psikologi, ataupun yang lainnya. Dia kehidupannya itu akan selalu baik, semakin baik. Nah, semakin bagus kualitas medan elektromagnetik ini. Medan elektromagnetik itu bisa kita sebut dengan aura. Nah, ciri-ciri aura yang bagus seperti apa? Nah, itu dibutuhkan alat untuk kita mampu menangkap atau merekam warna aura atau ketebalan aura. Itu sudah ada alatnya. Atau di dunia spiritual itu
bisa kita yang mampu melihat itu bisa kita sebut dengan orang memiliki tingkat kewasitaan dengan level-level. Nah kemudian, tugas si A ini, si dukun ini, agar mampu mengirim energi yang mampu mempengaruhi kesehatan si B atau kita sebut dengan santet, ya kan? Nah tugas si A ini harus membangun jalurnya dulu. Jalurnya seperti apa? Jalurnya adalah dia harus mampu menjebol vibrasi atau elektromagnetik yang bagus ini, menjebol untuk dibuat kacau terlebih dahulu agar medan elektromagnetik ini menjadi tipis, kemudian semakin rusak, sehingga baru dia mampu mentransfer melalui afirmasi ataupun memanfaatkan energi-energi tertentu untuk mampu masuk ke tubuhnya si B tersebut. Karena apa? Sebelum dia masuk mempengaruhi tubuh fisik ini, dia harus mampu menjebol perlindungan ini. Katakanlah medan elektromagnetik ini adalah perlindungan si manusia tersebut. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dia akan membuat pikiran kita itu kacau terlebih dahulu. Bisa jadi dia menggunakan pihak ketiga dengan membuat fitnah atau membuat isu-isu apa, ya kan? Sehingga ketika si B ini secara psikologi kacau, maka secara otomatis perlindungannya ini dia akan semakin berkurang, semakin melemah, ya. Nah, ketika perlindungan ini semakin melemah, ya, melemah, maka akan sangat mudah bagi si dukun ini, si praktisi si A ini untuk mengirimkan energi tertentu untuk masuk ke tubuh si B, karena perlindungannya udah tipis nih. Nah, ketika masuk ke sinilah tubuh fisik si B ini mengalami sakit, tiba-tiba, ya kan, mungkin pernah dengar atau nonton sakit dibawa ke medis itu nggak muncul tiba-tiba, tapi dia mengalami sakit, atau bisa jadi secara medis dia muncul penyakit penyebabnya adalah ini, tetapi secara ilmu vibrasi, ilmu energi yang dijebol terlebih dahulu adalah gelombang energi si B tersebut untuk dibuat drop atau hancur terlebih dahulu. Nah, ini mekanisme cara kerja santet tersebut. Kan artinya secara ini, karena rumusnya sama seperti video saya sebelumnya. E sama dengan mc kuadrat, ya kan? Massa ini sama dengan energi. Nah, pada kejadian seperti ini, yang mana kita sebut dengan energi? Energi. Nah, energi yang dibangun oleh si A ini adalah sebuah keyakinan, belief system. Kemudian afirmasi itu membentuk pola-pola energi, ya kan? Nah, kemudian frekuensinya untuk agar energi ini berjalan dengan baik, ya kan? Dia harus menjebol dulu pola-pola ini, ya kan? Nah, kesadaran si A ini bisa dikatakan frekuensinya, jalurnya. Kemudian untuk bisa menjebol dia harus menghancurkan dulu perlindungan yang ada di sini. Nah, ketika perlindungan ini jebol, maka masuklah energi yang dibuat oleh si Andi ini menjebol tubuh fisik si B. Jadi sederhananya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengatasi solusinya agar kita tidak terkena sakit kiriman atau santet atau terpengaruh oleh energi orang. Tidak hanya santet ya, kita ketemu dengan orang yang sakit pun itu secara vibrasi, kalau kita vibrasinya kurang bagus, perlindungan kita ini secara medan elektromagnetik ini juga kurang bagus, maka kita juga akan terkontaminasi. Kita juga akan kena pengaruh dari energi si sakit itu nempel juga di kita dan membuat kita tiba-tiba rasa mual, pusing. Nah, itu ciri-ciri di awal. Nah, hingga suatu saat nanti kita akan mengalami sakit-sakit yang serupa. Nah, caranya mengatasi bagaimana? Sangat sederhana. Cara yang mengatasi adalah wajib si B ini atau kita dalam keadaan tenang, ya, dalam keadaan tenang agar mampu meningkatkan vibrasi kita ini secara stabil, bagus. Tenangnya seperti apa? Ada orang tenang melalui jalur-jalur spiritual, mungkin dia bermeditasi atau dengan agama-agama tertentu wiritan, ya kan, sesering mungkin.
kemudian dia sering bertemu dengan orang-orang memiliki vibrasi yang kualitas vibrasinya itu bagus. Nah, sehingga dia masih tetap stabil secara vibrasi atau medan elektromagnetiknya. Jika sudah seperti ini tidak akan pernah kena. Mau dia ketemu dengan orang sakit, mau dikirimin seperti apapun, tidak akan pernah kena, ya. Jadi rumus santet itu bekerja adalah sebelum dia menyerang, dia akan membuat fitnah terlebih dahulu agar kita panik, agar kita kacau secara psikologi, agar medan elektromagnetik kita ini hancur. Nah itu. Nah kemudian, Kang, tapi sulit loh belajar meditasi untuk agar kita tetap stabil. Ya memang betul. Saya sendiri berlatih meditasi, menjalani sebuah meditasi itu bertahun-tahun untuk saya menemukan polanya agar hanya hitungan menit, hitungan detik kita mampu membuat vibrasi yang lebih baik. Tetapi jangan khawatir, karena ini sifatnya ilmiah, kita bisa memanfaatkan media-media tertentu untuk kita menstabilkan energinya ini. Tetapi harus juga secara ilmiah ya, bukannya sekedar hanya sugesti, oh pakai batu ini kita sugesti, bukan. Ini secara ilmiah. Nah, media-media seperti apa gitu. Nah, kalau kita di sini, saya dan teman-teman itu membuat sebuah media yang terbuat dari tembaga. Nah, terbuat dari tembaga, tergantung selera teman-teman. Nah, kalau seperti ini dari tembaga dengan jumlah gulungan tertentu, dengan panjang gulungan tertentu, ya kan? Nah, mampu ini frekuensi ya. Jadi ini adalah sebuah frekuensi, sebuah jalur yang mampu menggrounding. Jadi menggrounding energi negatif yang nempel pada tubuh kita, sehingga mampu menstabilkan kembali medan elektromagnetik kita yang baik sebelumnya. Karena ini contoh misalnya si A ini atau si B ini terkontaminasi dengan energi-energi negatif. Ya, contoh energi negatif seperti amarah, ya kan, gelisah segala macam itu, apalagi situasi corona seperti ini. Nah, kita menggunakan media ini, dengan media ini membangun sebuah jalur mampu menggrounding energi negatif itu untuk diturunkan ke bawah tanah. Nah, cara kerjanya hampir sama seperti penangkal petir. Kenapa ketika ada penangkal petir, rumah yang berisi penangkal petir, petirnya tidak kena rumah tapi akan di bawah, grounding ke bawah. Cara kerjanya sama seperti itu. Tapi menggunakan ini kita duduk bermeditasi, ya. Duduk bermeditasi. Nah, kemudian cara paling gampang lagi biar kita tidak capek-capek bermeditasi terus-terusan, kita bisa membuatkan melalui jalur gelang. Nah, jalurnya ini kita bangun dalam bentuk gelang, sehingga tinggal dipakai aja. Maka selama kita menggunakan ini, ketika ada energi yang tidak sinkron dengan tubuh kita, ya kan, tidak diperlukan oleh tubuh kita, maka secara otomatis energinya itu akan di-grounding langsung ke bawah tanah. Jadi kita secara vibrasi energi kita mampu stabil terus, dan energi negatifnya akan di-grounding ke bawah tanah. Gelang juga bisa, atau dalam bentuk kalung juga bisa. Nah, sekarang tergantung kembali ke teman-teman, cara-cara itu banyak sekali ada di luar. Nah, sekarang kembali yang mana menurut kita lebih nyaman. Kalau alat-alat ini semua kita buat karena ini ilmunya ilmiah, jadi semua ini berdasarkan hitung-hitungan yang akurat, ilmiah. Jadi tanpa mantra, tanpa ritual-ritual khusus, ya, karena ini sudah cara kerjanya seperti penangkal petir. Penangkal petir itu tidak perlu diupacarai khusus. Ketika ada petir, dia pasti akan di-grounding ke bawah. Nah, katakanlah petir itu energi yang kurang baik untuk tubuh kita, ketika datang ke tubuh kita, maka dengan metode media alat ini dia akan meng-grounding masuk ke bawah. Jadi caranya seperti itu. Nah, di video-video selanjutnya mungkin akan kita bahas lagi bagaimana cara kerja energi kesejahteraan di kehidupan kita. Nanti kita bisa bagaimana cara menarik dengan cara cepat. Sekian dulu dari saya, semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin memerlukan media alat-alat seperti ini. Di link deskripsi di bawah nanti teman-teman bisa cek atau melakukan pemesanannya. Langsung di link di deskripsi di bawah ada, ya. Sekian dulu dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat sore, salam hormat dari saya. Jangan lupa berbahagia hari ini.